baru mendapatkan cahaya ilahi maksudnya setelah 20 tahun kemudian. Nah, ini sebagai himbauan dari saya kepada kita semua. Mari kita sama-sama mempelajari ilmu ini. Jangan sampai terlambat ya. Jangan sampai kita terlambat, malas, bimbang ya, ragu dan bosan. Jangan sampai keduluan ajal yang menjemput. Nah, itu baru percaya kepada keilmuan. Nah, itu jangan sampai keduluan ajal menjemput, baru kita bisa percaya kepada keilmuan sebenarnya. Nah, itu Zat adalah Allah, Muhammad adalah sifat. Muhammad kekasih Allah. Muhammad nama Muhammad ya. Terlompat kayaknya ya. Zat adalah Allah, Muhammad adalah sifat. Muhammad kekasih Allah. Muhammad mana yang dimaksud? Muhammad rahasia pada diri, yaitu nur yang dimaksudkan ya. Pancaran sinar yang amat cemerlang pada diri atau alamnya Allah. Itu sebenarnya cahaya diri, cahaya dari sang yang wenang, cahaya dari yang tetap maksudnya di dalam diri ya. Maka ada kata semar yang menyamar pada diri. Nah, itu maka samar-samar tapi terang pada diri, samar-samar tapi sangat jelas, nyata, serta pada diri. Al-Quran itu karam arti katanya ya. Maka kita harus tenggelam dalam samudra ilmu ma'rifatullah, yaitu pada zat yang wajibul wujud sebenarnya. Itu yaitu pada zat yang wajib adanya sebenarnya begitu. Ingat kepada puji kodim bagi kodim ya. Allah memuji diri, Allah sanjung diri ya. Itu kita harus selalu ingat, maksudnya Allah sembah diri, Allah ingat diri, tiada kehendak pada diri zahir. Matikan sekalian ya, matikan sekalian yang zahir ini, maksudnya kita harus berguru kepada hidup, jangan berguru kepada yang mati. Maka bertanyalah pada diri sendiri, itulah guru yang mursyid sebenarnya ya. Sebagian besar kita berguru kepada yang mati, dalam keadaan mati sebenarnya ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berguru kepada yang hidup zahir dan batinnya begitu. Mari kita sama-sama menafikan, menetapkan, maksudnya menampakkan zat yang wajibul wujud itu ya. Sama seperti perkataan Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Tuhanku jika aku tiada melihat dia. Jika aku menyembah kepada yang tiada terlihat, sama halnya dengan menyembah berhala. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus mengenal kepada Allah ya. Ditegaskan lagi oleh Rasulullah, tiada aku lihat segala sesuatunya, melainkan semua disertai oleh Allah. Barang siapa yang bisa seperti ini, ialah yang akan hidup dari dunia sampai di akhirat sebenarnya ya. Jangan kita adakan yang ada ini agar kita bisa berjumpa dengan yang wajib adanya begitu, supaya kita bisa bertemu dengan yang wajib adanya begitu. Makanya kita ini ya, jangan adakan yang zahir, jangan nampakkan yang nyata ini, maksudnya karena dikatakan la maujudu illallah, tiada yang berwujud-wujud pada alam ini kecuali hanya Allah saja yang wujud dan maujud. Napas ya, napas tak napas, nupus, ampas, napas keluar masuk, napas mengidari dan sisa napas. Nah ini harus kita ikuti. Makanya napas itu ya dengan kalimah-kalimah Allah ya, maksudnya ya, dengan pengakuan aku Allah itu adalah raga yang paling dalam, bukan yang luar sebenarnya. Maka Allah aku diri. Maka kita disuruh berkaca ya. Kita disuruh berkaca. Rupa luar dan dalam itu adalah sama sebenarnya.
Yang luar itu adalah kamu, yang dalam itu adalah aku. Maka ada kata huwa, huwallahu ahad. Dia adalah Allah yang esa. Anallahu ahad. Aku adalah Allah yang esa. Allah aku diri sebenarnya. Allah paham diri sebenarnya. Allah puja Allah puji ciptaannya sebenarnya. Dan Allah puji dirinya sebenarnya. Maka penduduk baru adalah kamu. Penduduk lama adalah aku sebenarnya. Allah aku diri. Aku adalah aku. Allah aku diri. Yang menjadi cahaya pada diri adalah malaikat sebenarnya ya. Dialah yang mengatur cahaya pandangan yang disebut cahaya pengenalan. Itulah cahaya makrifat, cahaya hidup di dalam wujud. Maka ada rupa sebenarnya. Jasad, roh, arwah, nyawa ya. Nyawa dan roh tidak dapat dipisahkan. Yang biasa disebut zat yang berkumpul pada pendengaran. Jika masih ada pendengaran, maka tidak akan hancur tubuh itu sebenarnya. Nah itu, jika masih bisa mendengar, maksudnya ya mayat itu ya tidak akan hancur di alam kubur itu. Maka hidupkanlah diri zahir ini, maksudnya menjadi satu, maksudnya. 6 berlian, yang ketujuh pemilik berlian yang dimaksud di sini adalah hidup ya. Hidup itu yang memuja dan memuji pada zat sifat asma dan afalnya. Begitu. Inilah rahasia hidup pada manusia. Pandito itu adalah kekasih Allah yang merupakan sifat, tidak akan bergerak. Itu merupakan cahaya. Itu Nur Muhammad yang menjadi cahaya pada alam, sekaligus menjadi rohnya alam ini sebenarnya. Jika ini tiada kita kenal, maka tiada sah dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Cahaya demi cahaya tempat duduknya adalah di utak 2 jari ke depan ya. Nah, dari pusaran rambut maksudnya ya. Jika kita bermimpi dan menemukan pohon Sidratul Muntaha ya, dan nama kita telah jatuh pada daun itu, karena tertulis pada daun itu ya. Ingat 99 hari lagi kita akan mati. Jika terulang lagi 44 hari lagi ya. Ingat itu ya. 44 hari lagi kita akan mati. Terakhirnya jika kita sangat-sangat menginginkan sesuatu, umpama menginginkan sesuatu, maka 3 hari lagi kematian itu. Inilah yang merupakan batas-batas rahasia hidup. Nah itu yang disebut dengan Baitullah, Baitul Ma'mur ya, itu adalah di dalam otak kecil manusia tempatnya, yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Disitulah tempatnya roh idapi sebenarnya, roh yang suci itu ya. Roh Rabbani, Rohul Kudus, roh rohani, roh rahmani, dan roh hewani. Nah itulah yang tiada putusnya mengingat-ingat dan mengatur pada 7 indera zahir maupun batin. Seperti contoh dalam pandangan, napas, detak jantung, dan lain sebagainya. Semua pergerakan tubuh maksudnya ya. Semoga semua itu menjadi ibadah atau sembah yang tiada berkeputusan, walau sekedip mata atau walau sehembus napas sebenarnya. Ingat gerak badan, kehendak batin ya. Kesempurnaan batin ada pada sifat atau nur ya, ada pada sifat atau nur. Sifat diatur oleh roh. Di dalam roh ada hidup dan rasa, menjadi setunggal dalam wujud zahir dan batin satu rupa. Inilah rahasia. Inilah rahasia insan insan yang berantai, maksudnya yang berkaitan maksudnya. Manusia adalah perwakilan diri ya, perwakilan diri, perbendaharaan yang gaib
yang biasa disebut amri, mana yang mewakili roh, nyawa, hati, dan jasad. Sebenarnya hati dan jasad menjadi satu dalam hidup nyata, ya, menjadi satu dalam hidup yang nyata ini, di mana kita akan menempatkan zat af'al, ya, di mana kita akan menempatkan 7 ayat Al-Fatihah itu di dalam tubuh. Sebenarnya tidak ada lain, yaitu pada 7 kesempurnaan badan sejatinya manusia, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Di dalam batin di dalam batin ada Ka'bah, yaitu kalbu mukminin baitur rahim, ya. Di dalam kalbu ada perkumpulan yang biasa disebut maksar atau hidir, supaya siapa yang hadir pada diri zahir dan batin, ya, siapa yang hadir pada diri zahir dan batin, Allah atau hidup, itulah yang berwujud-wujud, biasa disebut la, yang mentiadakan segala sesuatu selain wujud Allah saja yang ada. Begitu, selain wujud Allah saja yang ada. Bagaimana syaratnya manusia supaya mendapatkan petunjuk dari Allah, ya? Paham ilmu. Sebenarnya kita harus tahu ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmu, bagaimana mau dapat petunjuk dari Allah? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengarungi lautan ilmu samudra makrifat, ilmu yang luas, ilmu yang dalam. Disitulah tempatnya 6 berlian, ke-7 pemilik berlian, yaitu hidup dan rasa menjadi tunggal di dalam wujud sejati yang tetap kekal pada roh. Sebenarnya gerakkanlah roh ini dengan hidupnya Allah. Jika ia tiada bergerak beserta zat, itulah yang menjadi siksa yang teramat pedih. Yaitu kalau tubuh kita ini atau roh kita tidak pernah bergerak merasa bareng dengan Allah. Maksudnya pandai-pandailah kita mengembalikan pinjaman atau utang piutang kita kepada Sang Yang Wenang, ya, agar tiada tagih menagih soal dan jawab, siksa di dunia dan akhirat. Sebenarnya jika kita berpikir yang zahir saja tanpa kita berpikir yang batin, inilah manusia-manusia yang hayatun nafik, yang munafik dalam hidupnya, ya. Ilmu yang berbukti itu, kita harus tahu maksud dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, ya. Kita harus tahu maksud dan tujuannya. Contoh, kita mengatakan anallahu ahad, artinya aku Allah yang Maha Esa, ya. Di mana tempat keesaan Allah pada diri? Contoh lagi, huwallahu ahad, ya, artinya Dia Allah yang Maha Esa. Di mana tempat keesaan Allah? Ya, di mana tempatnya? Kita harus tempatkan masing-masing tujuan, maksud dari perkataan itu. Sebenarnya, ya, kita harus tahu maksud dan tujuan dari perkataan itu. Sebenarnya, contoh lagi, begitu kita mengatakan la, di mana kita menempatkan ila, di mana tempat yang kita pikirkan. Sebenarnya hail, di mana tempat yang kita renungkan. Sebenarnya, ya, Allah ya, Allah lagi di mana yang kita maksudkan. Kita harus tempatkan, yaitu di dalam roh, nyawa, hati, dan jasad, atau di kepala, dada, punggung, dan kaki. Berpikirlah di bagian roh, ya. Nah, itu terutama. Inilah yang sering saya katakan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Harus tahu maksud dan tujuan dari perkataan ini. Maksudnya, jika kita buang ucap lepas begitu saja, tidak bermanfaat. Kalau belum paham maksud saya ini, ikuti terus pengkajian ini, ya. Ikuti terus pengkajian ini, sama seperti kita mengaji sampai kita khatam. Begitu caranya kita baru bisa menjadi
ainul yakin, betul-betul berkeyakinan, hakul yakin ya, paham betul ya, keilmuan jadinya ya. Baru menjadi jalal, jamal, kohar dan kamal jadinya begitu. Kita belum melihat keyakinan kita sehingga belum hakul yakin. Nah, belum belum hak keyakinan kita sebenarnya ya. Kembali ke serba empat. Serba empat sebenarnya roh, nyawa, ya, hati dan jasad, titisan, ya, titisan urutan kejadian sehingga kita jadi ada. Nah, itu bagaimana cara kita ilmukan sebenarnya ya. Berbakti kepada ibu bapak ya, termasuk kepada guru, dan terakhir kepada Allah. Jangan lupa kepada seluruh manusia juga kita harus saling menghargai, itulah syahadat itu ya. Dan ditegaskan oleh Rasulullah, sebaik-baik manusia apabila manusia itu selalu baik kepada sesama manusia sebenarnya ya. Sehingga malaikat jin setan disuruh sujud kepada Adam sebenarnya ya. Kenapa sampai demikian? Karena rahasia Allah ada pada manusia. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Artinya ya, Adam, alif Allah, dal itu diri, mim itu manusia, mim itu makrifat. Allah diri manusia yang mengenal kepada Allah sebenarnya, mengenal kepada Muhammad yang zahir maksudnya ya. Jangan cuma dibaca atau didengar saja maksudnya ya. Kita harus zikir. Apa arti zikir? Ingat bagaimana cara kita mengingat. Contoh ya, kalau kita tidur ya, kita tidak bisa mengingat, baru bisa tetap ingat. Kita harus bertekad hanya Allah saja yang ada pada diri sebenarnya ya. Perkara yang pertama yang harus kita perhatikan adalah pelihat, yang harus kita perhatikan pertama ya. Kita pelihat kita ini maksudnya kita bisa mengenal segala sesuatu dari pelihat. Pelihat siapa? Ini yang perlu kita perhatikan ya. Pendengar siapa? Penciuman siapa? Napas. Napas maksudnya, dan pendengaran siapa? Allah dengar diri. Allah pandang diri. Jangan memandang keluar. Kalau kita memandang keluar ya, menghayal kita jadinya. Jangan kita seperti itu ya. Begitu. Muhammad itu sifat, yang dimaksud ya, dimaksud itu nur, menjadi rahmat atau pemberian rahmat seluruh alam ya. Pancaran cahaya yang amat cemerlang ya. Pancaran cahaya yang amat cemerlang yang menyinari pada alam jagat semesta, termasuk matahari, bulan, bintang yang berkelap-kelip di angkasa sebenarnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah cahaya ma'rifatullah, cahaya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa kenal kepada Allah? Kepada Allah ya. Silau karena kebesaran nurnya yang memancar pada diri sebenarnya. Muhammad adalah awal dan akhir, karena nama Muhammad sudah terpampang duluan di atas babul aras. Siapa yang membawa kisahnya? Adam yang membawa kisahnya. Dikatakan akhir adalah pada akhir zaman dia dilahirkan. Begitu. Siapa yang mengetahui bahwa Muhammad itu akan diadakan? Adam dan Isa sebenarnya. Nabi Isa maksudnya. Sehingga Isa mengatakan, aku akan melindungi umatku sampai akhir zaman nanti. Jangan kita sampai salah mengartikan ya. Kata perhatikan, kata akhir zaman. Begitu akhir zaman telah tiba, maka disitulah batas-batas kepemimpinannya Isa maksudnya. Maksud dan tujuannya Nabi Isa setelah Nabi ada ya, Nabi Muhammad itu lahir maksudnya. Kenapa ia dikatakan Yesus? Karena pangkat dan derajat yang ia peroleh dari Allah sebenarnya. Kenapa ia disebut Tuhan? Karena Isa pernah mengatakan, jika mau dikabulkan doa dan permohonanmu, sebutlah namaku dan nama
nama Tuhan dan namaku. Ini kata Isa. Maka jangan sampai kita keliru maksudnya. Menjadilah Tuhan dan Yesus. Karena tidak ada tanda pemberhentian pada suatu kalimat atau titik dan koma, maka terjadilah seperti itu. Makanya jangan sampai kita ikut. Maksudnya sama halnya juga seperti Nabi Muhammad ya. Menjadi Rasulullah artinya rahasia Allah. Kenapa tidak nama Allah di depan? Jika di depan menjadi Allah menjadi rahasia. Begitu jadinya. Rahasia siapa? Rahasia diri sebenarnya ya. Apa arti rahasia? Rasa, berarti Allah lah yang menjadi rahasia rasa pada diri sebenarnya. Ini harus dirahasiakan. Apa arti kata dirahasiakan? Dirasakan sebenarnya maksudnya ya. Nikmatnya Allah pada diri.